sampai santri-santri itu juga mereka tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang terpenting adalah kita minta kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, PCNU, Kabupaten Pati bersama jajaran Badan Otonom, Banom, menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Endolokusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu. Pendiri dan pengasuh pondok pesantren tersebut, Ashari, telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan terhadap santriwati. Ketua PCNU Pati, KH Yusuf Hashim, menegaskan bahwa pihaknya telah mengonsolidasikan seluruh kekuatan, mulai dari Ansor, Fatayat, RMI, hingga LPBH NU untuk memantau proses hukum hingga tuntas. Ia menyebut tindakan kekerasan seksual di pesantren sebagai perbuatan yang sangat keji dan memalukan. Selain pengawalan hukum, KH Yusuf Hashim juga mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka. Menurutnya, penahanan sangat penting demi memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta korban. Senada dengan hal tersebut, Ketua RMI NU Pati, KH Liwaudin, mengklarifikasi bahwa pesantren Endolokusumo tidak berafiliasi atau berada di bawah naungan RMI NU. Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kemenag, pusat dan wilayah terkait status operasional pondok tersebut. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini agenda di Polresta Pati hari ini apa Pak? Ya, terima kasih teman-teman wartawan. Jadi ini PCNU bersama dengan badan otonomnya, ada Ansor, Fatayat, kemudian RMI dari LPBH, semua sudah kita konsolidasikan terkait dengan pengawalan kasus pesantren Endolokusumo di Tlogowungu. Jadi kita komitmen bersama bahwa apapun namanya itu adalah tindakan yang sangat memalukan, kemudian sangat keji, dan kita NU bersama dengan badan otonomnya ikut mengawal para korban agar sampai betul-betul ada kepastian hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ikut berpikir tentang bagaimana nasib dari santri-santri yang masih ada di sana, kemudian keberlangsungan pendidikan nanti, karena ini sudah ada keputusan ditutup sementara waktu dan ini masih proses pengawasan terus, maka jangan sampai santri-santri itu juga mereka tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang terpenting adalah kita minta kepada Polresta untuk segera melakukan tindakan hukum yang sudah menjadi tersangka agar segera penahanan. Sehingga kita kalau sudah ada penahanan itu berarti ada kepastian paling tidak untuk kedepannya yang pelaku ini betul-betul kita bisa memberikan tambahan-tambahan informasi. Yang terpenting pelaku kita minta untuk ditahan. Tapi pondok itu selama ini berafiliasi ke RMI bukan Pak? Nah, ini dari Ketua RMI nanti bisa menyampaikan. Ya? Karena untuk pondok pesantren itu tidak di bawah RMI, ya. Dan kami membangun jaringan dari PBNU dan RMI sudah berkoordinasi dengan Kemenag Pusat, dan hari ini siang tadi kita ke sana dengan Kementerian Agama Pusat, Wilayah, dan Pati, dan insya Allah 1-2 hari ini sudah ada penutupan daftar operasional pondok. Ini langkah yang pencabutan izin, ini langkah yang menarik bagi kami, dan nyuwun ngapunten, kita meminta karena dari Pak Kapolres tadi, karena ini masih proses pemanggilan, masih berlangsung, sehingga Pak Kapolres belum memberikan jawaban ditahan kapan, tapi kami meminta secepatnya karena kami harus memberikan informasi kepada PBNU melalui Saka PBNU yang bekerjasama dengan Mabes Polri. Dan nyuwun ngapunten sedaya, pesantren di Pati kami dari PCNU melalui RMI membuka seluas-luasnya tentang hal yang serupa. Jadi kami kepengen membersihkan pesantren-pesantren di Pati menjadi pesantren yang tetap ramah anak dan bersih dari hal-hal seperti itu. Maka kami akan mengawal terus proses ini sehingga tidak ada yang tersisa dan ini cepat terselesaikan. Karena kami juga memikirkan nama baik
Pati nggih secara umum, sehingga pesantren dan masyarakat Pati tetap menjadi masyarakat yang religius, masyarakat yang cinta damai. Jadi korban silakan melapor ke Informasinya itu RMI ya, Pak. pelaku sudah Nggih. ditahan belum ya berarti ya? Masih Baru di tersangka. baru Ya, tersangka, nggih, tapi tersangka. posisi pelaku ini sudah di dalam Polres atau masih di luar? Yang tadi kami tanyakan PH-nya yang masih di sini. Oh, Yang di PH-nya. sini Tapi ya. pelakunya masih di luar ya? Tadi Belum Pak ditahan. Kapol, Masih Ya. bebas di luar ya? Belum ditahan. ini kita meminta di hari-hari ini harus ditahan. Ya harus itu, Nggih, harus. karena Nggih. ini predator ini jangan sampai. Pak, kalau santri-santri yang di sana nanti akan ditampung di pondok-pondok RMI Sudah kemarin yang di jam kemarin kan mereka membuat undangan parenting jam 12.30 bahwa santri-santri dijemput orang tuanya. Sementara ada santri yang yatim piatu 7 anak, kami menyediakan pesantren untuk mereka ketika distribusi ke saudaranya belum terpenuhi. Nah, ke pondoknya Pak Yai Mukromin nggih. Tetapi siang tadi kita ketemu dengan ketua yayasan dan tim yang memulangkan kemarin semua sudah dipulangkan dengan baik dan tidak ada kendala. Jadi kami menunggu kerjasama dari mereka untuk kaitannya dengan penampungan santri. Tapi untuk sampai siang tadi tidak ada kendala dan tadi siang pondoknya sudah terkunci. Kami tidak bisa masuk, sudah sepi. Kurang lebih ada berapa santri Pak yang itu nanti dialihkan ke ponpes lain Pak? Itu kan yang tidak punya orang tua yatim piatu ada 7. Yang 1 laki-laki, yang 6 perempuan, dan semua sudah diambil oleh bibi dan pamannya. Jadi ini sementara tidak ada kendala. Kami dengan NU dan Banom ini akan mengawal terus proses ini. Tadi saya memang kemarin di bel RMI, bagaimana gini jenengan siap kalau anak-anak yang terlantar itu dibawa ke sana, monggo, karena itu urusan sosial. Saya monggo saja. Karena tapi sampai sekarang saya belum menerima. Berarti alhamdulillah itu masih kembali ke keluarga. Tapi bagi saya yang terlantar itu saya siap. Saya tidak mencari-cari loh ini. Ini perlu saya luruskan ya, karena di tempat saya juga sudah lumayan banyak. Nah itu anak-anak itu juga banyak yang yatim dan duafa. Ponpesnya apa Pak? Al Akrom, Banyu Urip. Oh, ya. Tapi kalau seandainya mereka mau masih Oh bisa monggo, menabung, Pak, ya? saya itu siapa saja. Termasuk Mas juga kalau mau. Apakah kepada obat juga gratis? Oh banyak yang gratis. Siap digratiskan Siap. jika memang bagus tidak mampu. Ya. Kalau memang tidak mampu, kalau yang kaya masuk gratis Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.